Saya hanya ingin menyampaikan satu dua patah kata mengenai harta warisan. Harta yang mendadak turun ini seperti hujan dari langit. Seringkali membawa malapetaka, lupa diri, keserakahan, tamak, itu semua melengkapi arena perebutannya. Pemilik harta yang seharusnya tenang di alam baka merasakan kesedihan yang sangat dalam. Harta peninggalannya menjadi pemicu kehancuran keluarganya. Sebagai anak yang tertua di keluarga ini, mulai detik ini, saya akan mengambil alih semua usaha papa. Saya yang paling berhak, tapi saya tetap ingin melibatkan kalian. Tidak bisa begitu, Ben. Kamu kan sudah mendapatkan 2 perusahaan, masa belum cukup? Sisa yang lainnya, biar saya yang urus bersama Leni. Mana bisa kamu ngurus, Ndri? Serahkan saja pada kami. Kan kamu dapat bagian juga. Apa? Dari yang 2 saja, kami tidak pernah kebagian apapun juga. Itu sepenuhnya menjadi milik kami. Kami yang urus dan sukses. Kenapa harus bagi-bagikan pada kalian? Sudahlah. Biar yang itu untuk kalian saja. Kami tidak akan menggugatnya. Tapi yang ini, pembagiannya untuk saya dan Leni. Titik. Mana buktinya? Bukti apa? Ya, dari papi, bahwa semua warisan itu buat kalian. Tapi kalian kan sudah dapat 2. Jadi walaupun papi belum sempat kasih tahu, itu jelas punya kita. Belum tentu begitu. Bisa saja semua diserahkan sama Benny. Karena dia sudah terbukti sukses. Kalian bisanya apa sih? Saya kira semua yang sudah jelas sekarang. Tidak ada lagi yang harus bicarakan. Suka atau tidak, kalian harus menerimanya. Iya kan, Ben? Ngomong kosong. Kalian serakah. Apa kalian kira bisa semudah itu mengambil seluruh harta warisan papa? Tidak bisa, Ben. Saya tidak akan tinggal diam. Percuma kamu mengancam, Rick. Tidak akan ada artinya. Kamu menurut aturan saya saja, kenapa sih? Kau usah macam-macam. Tidak bisa. Selama ini kami sudah cukup mengalah. Tapi tidak sekarang ini.
Saya akan mempertahankan semua harta peninggalan Papa. Apapun yang terjadi. Hei! Kamu cuma menantu. Jadi tidak usah ikut campur. Tenang, Lani. Masih ada Mama. Mama istirahat dulu. Biar Lani yang tunggu Papa. Sekarang. Di mana Papa simpan surat-surat berharga itu? Mau apa dengan surat-surat Papa? Setelah Papa tidak ada, sebagai anak laki-laki tertua, dia yang berhak menyimpan semuanya. Tidak bisa. Saya juga anaknya Papa. Saya juga punya hak, Ma. Kamu, Ben. Kamu tidak bisa menguasai semuanya, Ben. Saya juga punya hak. Siapapun yang dapat, kamu tetap sial, Len. Anak perempuan ikut suami, mana punya hak waris? Jangan takut, Len. Kamu juga akan saya bagi. Kamu tidak menghormati yang lebih tua. Kurang ajar kamu. Setelah kamu kawin, saya yang mengurusi semua usaha Papa. Bukannya kamu. Saya yang tahu betul apa isi perut semua perusahaan itu. Bukannya kamu, Ben. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Kamu cuma dibodoh-bodohi. Kamu cuma diperalat. Kamu itu cuma bonekanya istri. Ma, Andre tidak akan mampu mengelola semuanya itu. Keluarga ini akan jadi miskin. Perusahaan-perusahaan kita akan jadi bangkrut, Ma. Sejak kecil, sayalah yang paling patuh sama Papa. Saya ikut kemana Papa pergi. Jadi, saya jugalah yang diwariskan ilmu mengelola perusahaan. Tapi, Mama kan juga tahu, saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tidak pernah saya merasakan kasih sayang Papa. Tidak juga ada kebahagiaan, Ma.
Saya selalu diperlakukan seperti kacungnya. Sekarang ini mah, saya menuntut keadilan, menuntut kejujuran Mama untuk membela saya. Mama harus memberikannya pada saya sekarang juga. Dan saya pasti akan berdoa untuk Papa atas kerelaannya itu. Kalian memang kelewatan. Papa belum lagi dikubur. Sudah ribut warisan. Lalu kalian. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa lihat-lihat? Mau nantang saya ya? Kalau terpaksa boleh-boleh aja. Sial kamu, An. Berani-beraninya kamu begitu ya? Ayo lawan saya. Tunggu sampai jenazah Papa dimakamkan. Baru kita selesaikan. Pengecut! Kalian tidak punya perasaan. Orang tua meninggal, malah bikin ribut-ribut. Abang jangan ikut campur, Bang. Ini urusan keluarga. Betul. Sebaiknya abang minggir saja. Saya akan minggir kalau Tuan Harlan sudah dikuburkan. Abang ikuti saja kata-kata saya. Nanti saya juga yang akan menanggung beban kehidupan abang selanjutnya. Tidak. Kamu kan tidak punya apa-apa, Andre. Abang tetap tinggal di sini saja. Saya yang akan menjamin semuanya. Semuanya itu akan sama seperti Papa masih ada. Tidak. Saya tidak akan ikut siapa-siapa. Saya lebih baik pulang saja. Pulang kampung, melepaskan semua urusan keserakahan ini. Papa kalian telah mengumpulkan harta dengan harapan umurnya akan panjang dan dia dapat menikmati kebahagiaannya. Tetapi ternyata
Kekayaan tidak memberikan cinta dan juga tidak membawa persatuan kalian sebagai keluarganya. Cuma kekecewaan yang didapatnya. Rasanya tidak ada yang sebaik Tuan Harlan. Tidak juga anak-anaknya. Sombong sekali sih dia. Mana bisa dia tinggal di kampungnya? Dia biasa enak di sini. Kenapa kamu tega meninggalkan saya begini? Semua anak-anak meributkan warisan. Apa yang mesti saya buat? Saya tidak sanggup, Pak. Saya betul-betul tidak tahan. Jauh sekali dari harapan kita. Waktu mereka masih kecil-kecil. Kita salah, Pak. Kita yang salah. Kita telah membuat mereka menjadi anak yang tidak berbakti. Tidak ada rasa hormat. Tidak ada belas kasih. Kita tidak membekali mereka dengan kebajikan. Semua anak kita jadi serakah. Warisan kekayaan ini telah menghancurkan semuanya. Tolonglah, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Kalau harta ini kita tidak bisa dapat, hidup kita akan susah, Ben. Kamu ragu? Bukan begitu. Hutang kita kan sama si Herman udah jatuh tempo. Kita cuma bisa berharap dari sini. Kalau gagal, aku kan malu, Ben, diomongin orang. Kamu sih nggak punya darah dagang, nekat. Papa siapa yang tunggu, Len? Bang Dharma. Kamu tidak makan, Dharma? Nanti sajanya. Kamu masih saja panggilnya. Apalagi papahnya anak-anak sudah tidak ada. Sudah puluhan tahun begitu. Jadi susah dirubah. Orang yang begitu gagah sekarang diam tidak bergerak. Biar diam juga masih kelihatan ganteng kan, Dharma? Seorang pekerja keras yang seolah tidak tahu bahwa umur itu ada batasnya. Kita suka terlalu yakin ya, Dharma. Terlalu yakin bahwa kita bakal berumur panjang. Urusan-urusan yang bakal jadi besar suka ditunda. Begitu kita meninggal dunia, urusan yang belum terselesaikan suka jadi keributan. Kamu kalau meninggal suka ribut juga, Dharma?
Apa yang mau diributinnya? Keluarga saya sih tidak suka ribut-ribut. Apalagi masalah warisan. Seperti air di sungai. Sejak dulu bisa mengalir dengan lancar karena dirawat salurannya. Ya, cuma itu sajanya. Sepertinya memang itulah kekurangannya. Justru pada saat-saat kritis terlihat kualitas keluarga. Sekarang waktunya. Saya ikut Allah. Berat langkah saya, Mel. Maafkan saya tidak bisa mendidik anak-anak. Itulah yang saya khawatirkan, perpecahan keluarga. Harta kekayaan yang bersusah payah kita kumpulkan cuma jadi rebutan. Seharusnya warisan itu menjadi bekal mereka untuk kelangsungan hidupnya. Lanjutkan keturunan kita beberapa generasi. Saya lupa bahwa manusia seperti saya bisa juga semasa hidup ini punya keinginan menguasai. Semuanya ingin dikuasai, tetapi setelah itu dia masih juga belum cukup. Yang saya sangat sesalkan, keserakahan ini mengapa terjadi di keluarga kita? Kita harus membaginya sebelum diwariskan. Saya tidak siap sebelumnya. Saya sangat berharap berumur panjang, bisa menikmati hasil jerih payah. Saya harus ikut. Saya tidak bisa menghadapinya sendiri. Bawalah saya, Harlan. Pak Andi. Oh Meli, peti mati suamimu sudah diambil tadi. Saya mau pesan satu lagi. Pesan satu lagi. Bakal siapa? Buat saya, Pak Andi. Sebelum peti ditutup, kita selesaikan urusan ini. Sekarang Papa sudah tidak bisa lagi menjawab. Tinggal Mama lah yang akan memutuskan. Dan jawaban sudah pasti. Sayalah yang akan memiliki. Kamu lupa aturan main di keluarga kita. Dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu dan berlaku di mana-mana, anak laki tertua lah yang mendapat semua warisan. Tidak ada aturan seperti itu. Papa juga pasti tidak setuju. Ini bukan soal setuju atau tidak. Ini peraturan dari leluhur yang harus kita patuhi. Hah, aturannya juga anak perempuan tidak dapat apa-apa. Tidak bisa. Saya anaknya, anak kandungnya. Hah? Tenang saja, Len. Karena saya yang memiliki, kamu juga pasti akan saya bagi. Tidak bisa. Bertengkarlah terus kalian. Tapi jangan di sini. Tinggalkan papa kalian dalam kedamaiannya. Pergi. Pergi.
Bagaimana bisa begini? Seluruh keluarga berkelahi tanpa ada jalan keluarnya. Ya, begitulah Dharma. Nasib rupanya. Tuan Harlan, Kamu harus membantu saya, Dharma. Bantuan yang paling akhir yang saya minta dari kamu. bantuan apa, Tuan? Menyatukan keluarga saya, Dharma. Menyatukan untuk memperlancar jalannya saya. Tapi Satukan anak-anak saya, Dharma. Ya Dharma, hanya kamulah yang bisa kami percaya untuk mengatasi masalah ini. Hanya kamu, Dharma. bagaimana mungkin? Saya ini cuma orang luar. Saya tidak punya hak apa-apa atas diri mereka. Kamu sahabat saya semenjak dari kecil. Keberadaan kamu di keluarga kami ini bisa menjadi bukti bahwa kita keluarga. Kamu juga turut mengasuh, menjaga, dan membesarkan anak kami seperti anakmu sendiri. Kepada siapa lagi kami harus minta tolong, Dharma? Kalau bukan kepada kamu. Kamu bukan orang lain, juga bagi anak-anak kami. Saya rasa tidak mungkin saya lakukan semua itu. Mereka sudah dewasa, tidak perlu lagi pertolongan dari saya. Setidaknya kamu disegani mereka. Tidak ada artinya itu. Ada, Dharma. Kamu pasti bisa melakukannya. Saya ragu mereka masih punya perasaan hormat. Karena hati dan pikiran mereka sekarang sedang dirasuki warisan. Kamu memang seorang sahabat keluarga kami yang paling baik. Kamu meringankan jalan kami, Dharma. Kami? Maksudnya Nyonya ikut Tuan? Meli. Dharma. Kok Pak Andi balik lagi? Pesanan satu lagi. Siapa yang pesan? Nelly. Kapan pesennya? Ya kira-kira 3 jam yang lalu. Ada apa? Benar Nyonya yang pesan? Benar. Apa maksudnya semua ini? Mama? Ma? Mama? Ma? Mama? Mama! Andre! Bang Dharma, Mama! Andre! Mama! Ada apa kamu teriak-teriak? Kenapa, Mama? Ma? Mama! Kamu apakan Mama, Len? Kamu apakan Mama? Tadi Rini masuk ke kamar mau bangunin Mama. Tapi ternyata Mama sudah begini. Ben, Mama meninggal, Ben. Ini pasti ulah kalian. Ulah kalian berdua.
Ulah dari keserakahan kalian. Kalianlah yang membuat Mama putus asa sehingga mengambil jalan pintas. Jangan main duduk sembarangan ya. Kalian berdua lah yang nyata-nyata membuat umur Mama jadi pendek. Mama pasti tidak tahan melihat anak tertuanya begitu rakus. Leni berada di kamar ini bersama Mama. Bisa saja kan? Karena Mama tidak mau juga memberikan surat-suratnya. Leni jadi nekat. Otak kamu taruh di mana, Lani? Tega-teganya kamu nuduh saya seperti itu. Kita buktikan, Len. Kita buktikan. Bisa jadi mereka yang berbuat. Bagus. Kita buktikan sama-sama. Panen berhasil terus, Dharma. Tambah kaya kita. Sawah dekat kuburan juga hasilnya bagus. Dengar kata kuburan, rasanya umur jadi pendek, Dharma. Tuhan bisa saja. Badan sehat begini, umur pasti masih panjang. Karena saya merasa masih muda, surat warisannya juga belum saya bikin. Warisan? Harta sebanyak ini, kalau tidak buru-buru dibagi, bisa ribut, Dharma. Masa harta diributin, Tuan? Kan kalau sama-sama diurus lebih enak. Maunya sih begitu. Tahu kan si Benny adatnya keras, tapi tidak pintar dagang. Jadi lebih banyak diatur istrinya. Andri masih terlalu muda dia. Cukup pintar. Emosinya tinggi dia. Cuma dia lebih dekat ke mamanya, jadi suka manja. Leni kan ada, Tuan. Leni itu kan anak perempuan, jadi dia tidak dapat bagian apa-apa. Dia kan anak kandung juga. Benar anak kandung, tapi dia kan perempuan, tidak dapat bagian apa-apa. Begitu aturannya, Dharma. Susah dong hidupnya. Bukan saya yang bikin aturan. Sudah turun-temurun begitu. Jelasnya begini. Kalau anak laki-laki bakalan jadi kepala keluarga. Kalau anak perempuan ikut suami. Jadi tidak ada tanggung jawab keluarga. Gimana caranya? Anak, menantu, sama saja. Orang tua meninggal berpakaian seenaknya. Seperti orang yang tidak tahu adat saja. Apalagi soal harta. Masing-masing tidak mau ngalah. Sekarang Nyonya ikut pergi juga. Meli 6 jam yang lalu sudah meninggal. Tadi Pak Andi bilang 3 jam yang lalu Mama datang pesan peti mati sendiri. Mana yang bisa aku percaya? Saya sendiri pun demikian. Pak Andi tidak salah periksa. Wah, puluhan tahun jadi sinse, mana bisa salah? Sudahlah, Ben. Tidak usah sedih. Semuanya sudah terjadi. Mama sudah memilih jalannya sendiri. Jangan dipikirkan. Bagaimana? Mau dulu semuanya? Jadi tambah ruwet urusannya. Kamu salah, Ben. Urusannya jadi lebih gampang. Karena kita tidak perlu sungkan lagi. Leni sama Andri pasti lagi tunggu kesempatan.
Nanti, begitu rombongan berangkat ke kuburan, saya tidak ikut. Saya akan masuk kamar Mama dan ambil semua surat-suratnya. Begitu semua ada di tangan, siapa yang bisa menghalangi? Tolong, boy.
Maafin Lani, Pak. Maafin Lani. Orang bijak pernah berkata, harta memang penting, tapi itu bukan yang utama. Ketenangan semasa hidup dan kedamaian sesudah mati, itu yang seharusnya dicapai. Selesaikanlah urusan di dunia sesuai dengan hukumnya, jauh sebelum kita meninggalkannya. Tetaplah berada di jalan yang lurus selagi kita hidup. Wassalam.